Selamat datang kembali di kelas Software Engineering. Pada kesempatan kali ini, kita akan memasuki ke dalam pertemuan 6. Pada pertemuan 6 kali ini, kita akan mempelajari atau membahas tentang penggunaan salah satu metode di dalam Software Engineering, yaitu CPM atau Critical Path Method. Langsung kita masuk ke materinya. Apa itu CPM atau Critical Path Method? Merupakan suatu metode yang dimana digunakan untuk mengatasi masalah waktu dalam penyelesaian suatu pengerjaan proyek atau perangkat lunak. CPM memasukkan konsep biaya dalam proses perencanaannya. Kemudian pada metode CPM terdapat dua buah perkiraan waktu dan biaya untuk setiap kegiatan yang terdapat dalam jaringan. Kedua perkiraan tersebut adalah perkiraan waktu penyelesaian dan biaya yang sifatnya normal, atau kita bisa katakan normal estimate, estimasi normal, dan perkiraan waktu penyelesaian dan biaya yang sifatnya dipercepat atau crash estimate. Selanjutnya, apa itu critical path? Dalam menentukan perkiraan waktu penyelesaian akan dikenal dengan istilah jalur kritis atau critical path. Jalur yang memiliki rangkaian-rangkaian kegiatan dengan total jumlah waktu terlama dan waktu penyelesaian proyek yang tercepat, sehingga dapat dikatakan bahwa jalur kritis berisikan kegiatan-kegiatan kritis dari awal sampai akhir jalur. Kemudian untuk waktu penyelesaian, di sini ada beberapa saya katakan variabelnya karena dia disimbolkan dengan beberapa huruf. Yang pertama itu ada E, earliest event occurrence time, saat tercepat terjadinya suatu peristiwa. Kemudian ada L, late event occurrence time, saat paling lambat yang masih diperbolehkan bagi suatu peristiwa terjadi. Kemudian yang ketiga ada ES, kepanjangannya adalah earliest activity start time, waktu mulai paling awal suatu kegiatan. Kemudian bila waktu mulai dinyatakan dalam jam, maka waktu ini adalah jam paling awal dari kegiatan itu dimulai. Jadi kalau contoh lain misalkan bukan jam ya, mungkin menggunakan hari, maka hari yang digunakan adalah hari awal dari kegiatan tersebut dijalankan. Kemudian yang keempat ada EF, earliest activity finish time, waktu selesai paling awal suatu kegiatan. EF suatu kegiatan terdahulu sama dengan ES kegiatan berikutnya. Kemudian berikutnya ada LS, late activity start time, waktu paling lambat kegiatan boleh dimulai tanpa memperlambat proyek secara keseluruhan. Kemudian ada LF, late activity finish time, waktu paling lambat kegiatan diselesaikan tanpa memperlambat penyelesaian proyek. Yang terakhir ada T, activity duration time, atau durasi waktu terhadap suatu aktivitas. Kurun waktu yang diperlukan untuk suatu kegiatan bisa dijadikan atau diberi keterangan hari, minggu, bulan, dan lain sebagainya, jam, menit, detik. Kemudian berikutnya kita masuk ke dalam tahap-tahap perhitungan. Ini cara perhitungan. Dalam perhitungan waktu juga digunakan 3 asumsi dasar, yaitu yang pertama ada proyek hanya memiliki satu initial event, startnya.
kemudian dan satu terminal event finish. Jadi untuk awal dan akhir itu sama-sama memiliki satu inisial, yaitu yang pertama kita katakan di bagian start, dan yang kita katakan di bagian akhir itu finishnya. Yang pertama itu kita katakan initial event, untuk startnya, yang finishnya kita katakan sebagai terminal event. Oke, nanti ini merupakan suatu node yang nantinya akan kita gunakan untuk menggambar activity graph. Kemudian yang kedua, saat tercepat terjadinya initial event adalah hari ke-0. Oke, saat tercepat terjadinya initial event adalah hari ke-0. Jadi hari ke-0 itu kita akan asumsikan sebagai initial eventnya. Oke, initial event kita asumsikan itu sebagai hari ke-0, atau hari ke-0 kita asumsikan sebagai initial eventnya. Kemudian yang ketiga, saat paling lambat terjadinya terminal event adalah ls sama dengan is. Oke, ls, is ini kan variabel yang tadi ya, yang dijelaskan di awal tadi. Ls itu late startnya, kalau E itu early startnya. Oke, jangan sampai lupa ya. Kemudian masuk ke dalam cara perhitungan dalam menentukan waktu penyelesaian. Yang pertama ada yang kita kenal dengan hitungan maju atau forward computation, dimulai dari start kemudian menuju finish. Untuk menghitung waktu penyelesaian tercepat suatu kegiatan disimbolkan dengan IF, early finish. Waktu tercepat terjadinya kegiatan dilambangkan dengan IS atau early start. Dan saat paling cepat dimulainya suatu peristiwa dikatakan disimbolkan dengan E. Kemudian hitungan mundur atau kita bisa katakan backward computation, dimulai dari finish menuju start. Jadi terbalik. Kalau tadi yang hitungan maju dari start ke finish, kalau yang hitungan mundur dari finish ke start. Makanya kenapa dikatakan backward computation atau hitungan mundur. Dimana untuk mengidentifikasi saat paling lambat terjadinya suatu kegiatan disimbolkan dengan LF, let's finish. Kemudian waktu paling lambat terjadinya suatu kegiatan, let's start. Dan saat paling lambat suatu peristiwa terjadi itu L. Oke. Poin penting di sini adalah apabila kedua perhitungan tersebut telah selesai, maka dapat diperoleh nilai slack atau float yang merupakan sejumlah kelonggaran waktu dan elastisitas dalam sebuah jaringan kerja, di mana terdapat dua macam jenis slack, yaitu total slack dan free slack. Untuk melakukan perhitungan maju dan mundur, maka lingkaran atau event dibagi menjadi 3 bagian. Itu poin utamanya. Kemudian kita masuk ke contoh model eventnya. Ini contohnya tadi. Kalau awal tadi kita katakan dia sebagai initial eventnya, kalau yang akhir kita katakan sebagai terminate eventnya. Oke. Di sini ada dua buah node A dan node A. Oke, A di sini keterangannya ruang untuk nomor event. Jadi nanti yang di sebelah kiri bisa diisikan 1, A diganti dengan 1, dan sisi sebelah kanan lingkarannya bisa diisikan A itu dengan angka 2. Kemudian B merupakan ruang untuk menunjukkan waktu paling cepat terjadinya
event, dan kegiatan yang merupakan hasil perhitungan maju. Jadi B nanti digunakan untuk menyimpan nilai dari perhitungan maju, sedangkan C digunakan untuk menyimpan nilai dari perhitungan mundurnya. Kemudian ada garis panah di tengah antara dua buah node ini, kegiatan waktu. Itu yang tadi sebelumnya disimbolkan dengan T atau durasi dari node 1 menuju ke node yang lainnya. Oke, bisa kita asumsikan bahwa node yang sisi sebelah kiri ini kita anggap proyek yang sedang dikerjakan, dan sisi sebelah kanan juga proyek yang sedang dikerjakan. Sedangkan kegiatan di tengah ini merupakan durasi waktunya. Jadi proyek dari node 1 ke node 2 berapa dia memakan waktu lamanya. Dimana kegiatan waktu di sini untuk menunjukkan itu gitu ya. Kegiatan waktu. Jadi node-node ini sebagai prosesnya. Kita masuk ke dalam contoh kasus biar teman-teman bisa lebih paham tentang bagaimana kita menggunakan metode CPM di dalam suatu proyek yang sedang berjalan. Oke, di sini ada satu buah tabel. Kita akan membentuk activity graph dari tabel yang ada saat ini. Oke, untuk yang kolom pertama ada kolom activity, kolom kedua ada predecessor, kolom ketiga ada duration time. Apa maksudnya? Oke, untuk activity yang pertama, kolom pertama activity menjelaskan bahwa A, B, C, D, E, F merupakan sebuah aktivitas yang nantinya akan dikerjakan pada suatu proyek. Oke. Predecessor merupakan suatu activity yang telah selesai digunakan sebelumnya terhadap activity yang nantinya akan mengerjakan setelahnya. Jadi contohnya seperti ini. Activity B dapat dikerjakan jika activity A telah selesai dikerjakan. Kemudian activity C akan dapat dikerjakan jika activity A telah selesai dikerjakan. Activity D dapat dikerjakan jika activity B telah selesai dikerjakan. Seperti itu ya, sampai bawah. Dan F di sini akan dapat dikerjakan jika activity D dan E telah selesai digunakan atau dikerjakan. Jika salah satu belum dikerjakan, maka activity F tidak dapat dikerjakan. Oke, ini kolom ketiga merupakan duration time-nya. Jadi untuk activity A akan dikerjakan selama 2. Kita ambil harinya di sini ya. Anggap di sini hari. Jadi activity A dikerjakan selama 2 hari. Activity B dikerjakan selama 5 hari. Activity C dikerjakan selama 3 hari. Activity D dikerjakan selama 6 hari. Activity E dikerjakan selama 4 hari. Activity F dikerjakan selama 3 hari. Kemudian dari tabel tersebut kita ubah ke dalam bentuk graph-nya. Activity graph atau grafik aktivitas. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu merupakan node yang tadi kita sudah bahas sebelumnya. Dan di mana A di sini sebagai kegiatannya atau aktivitasnya, dan 2 di bawah A ini merupakan time-nya atau durasi pengerjaannya.
cara pembuatannya tadi. Oke, kita perhatikan lagi ke tabelnya, di mana A dia dapat dikerjakan dahulu karena A tidak terikat pada predesesor, sehingga di sini A dibuat terlebih dahulu menunjuk ke node kedua. Kemudian berikutnya B. Untuk activity B, dia akan dikerjakan ketika activity A telah selesai dikerjakan. Begitu pula dengan activity C. Jadi kita bisa tarik garis dari angka 2, node kedua setelah A, di mana B akan merujuk ke node 3 dan C akan merujuk ke node 4. Pertanyaannya, kenapa tidak sekalian saja C dibawa ke 3? Karena B dan C merupakan activity yang terpisah, sehingga nanti di sini B dan C akan bercabang dari A gitu ya. Karena B dan C dapat dikerjakan setelah activity A selesai dikerjakan. Kemudian yang D akan dapat dikerjakan jika activity B telah selesai dikerjakan, sehingga kita tarik garis dari node 3 yang setelah B kemudian merujuk ke node 5 yang D. Oke. Kemudian yang E dapat dikerjakan setelah C selesai dikerjakan, sehingga kita perlu tarik garis dari node 4 ke node 5. Nah, kenapa pada posisi ini D dan E merujuk ke satu node? Karena diperhatikan lagi sekali pada predesesor di bagian F, di mana F dapat dikerjakan jika D dan E itu telah selesai dikerjakan, sehingga D dan E di sini akan merujuk ke satu node, di mana node yang dirujuk itu merupakan node 5. Kemudian yang F tadi akan dapat dikerjakan jika node D dan E itu telah selesai dikerjakan, sehingga panahnya dari node 5 ke node 6. Oke, node 1 dikatakan sebagai initial event, kalau node 6 dikatakan sebagai terminate event. Oke. Untuk awal dikatakan node pertama, untuk akhir dikatakan node ke-6. Seperti itu. Ini contoh yang ada di sini untuk saat ini gitu ya. Oke, setelah selesai membuat activity graph dari tabel yang sudah ada, kemudian kita akan mencari atau menghitung critical path-nya atau jalur kritisnya. Untuk mendapatkan jalur kritis, kita harus menghitung dulu, ada tahap-tahapannya. Kita harus mencari yang namanya nilai dari early finish dan juga nilai dari late finish. Untuk yang pertama, kita menghitung maju atau forward pass. Forward pass di sini digunakan untuk kita dapat mengetahui nilai daripada EF-nya atau early finish-nya. Aturan pertama dalam melakukan perhitungan maju, yang pertama, kecuali kegiatan awal. Kenapa di sini saya beri warna merah kecuali kegiatan awal? Karena kegiatan awal tersebut untuk node pertama pasti selalu bernilai 0. Makanya kenapa di sini E1 itu sama dengan 0.
Oke, dari aturan pertamanya, maka suatu kegiatan baru dapat dimulai bila kegiatan yang mendahuluinya atau masuk ke dalam predecessor telah selesai. Jadi seperti tadi ya, B dapat dikerjakan jika A telah selesai dikerjakan. Seperti itu. Kemudian aturan keduanya, waktu selesai paling awal suatu kegiatan sama dengan waktu mulai paling awal ditambah dengan kurun waktu kegiatan yang mendahuluinya. Jadi nanti untuk aturan kedua ini akan ada rumus di mana IF dalam kurung I min J sama dengan IS I min J ditambah T durasinya. Oke, kita langsung masuk ke perhitungannya tadi. Ini untuk hasil dari perhitungannya di mana IF IJ itu I bernilai 1, J itu bernilai 2. I itu nut awalnya dari suatu kegiatan. Misalkan kita ambil contoh tadi kegiatan A di mana nutnya adalah 1 dan 2. Sehingga di mana I-nya bernilai 1, J-nya bernilai 2. IS-nya juga 1 dan 2. Nilai IS sendiri diambil dari nut yang sebelumnya atau early startnya, nilai awalnya. Karena nilai awalnya dia tidak ada, jadi 0. Sedangkan untuk durasi waktunya, di sini durasi waktu dari nut 1 ke nut 2 itu 2, sehingga dijumlahkan 0 ditambah 2 sama dengan 2, sehingga nilai untuk early finish 1 ke 2 ini nilainya 2. Kemudian untuk yang early finish 2 sampai 3, jadi nut 2 sampai nut 3 ini sama dengan IS-nya early start, dimana early start 2 sampai 3 ditambah T durasi waktunya 2 sampai 3. Oke, kenapa di sini 2? Karena untuk early startnya 2 sampai 3 itu yang sebelumnya merupakan 1 sampai 2. Nah, 1 sampai 2 itu durasi waktunya itu 2, sehingga ditambah dengan durasi waktu yang ada di posisi nut 2 sampai 3 itu ada 5, sehingga 2 ditambah 5 atau 2 dijumlahkan 5 hasilnya 7. Ini nilai untuk early finish 2 sampai 3. Dan begitu seterusnya dihitung keseluruhannya. Kemudian masuk ke aturan ketiga, masih dalam perhitungan maju. Bila suatu kegiatan memiliki 2 atau lebih kegiatan terdahulu yang menggabung, maka waktu mulai paling awal atau IS early startnya kegiatan tersebut adalah sama dengan waktu selesai paling awal atau early finishnya yang terbesar dari kegiatan terdahulu. Oke, kita lihat lagi, kita mundur. Oke, kita perhatikan di sini di mana untuk nilai daripada D dan E ini kan ada 2. Sedangkan untuk mencari nilai IF pada 5 ke 6, dia akan mengambil nilai terbesar dari yang ada di antara D atau di antara E. Kita kembali ke sini. Oke, kalau diperhatikan untuk nilai
dari D dan E tadi, di mana D akan menghasilkan 13 dan E akan menghasilkan 9, sehingga nilai terbesar akan diambil untuk dapat mencari nilai pada IF 5 sampai 6. Karena yang terbesar 13, jadi yang diambil adalah nilai pada kegiatan D, sehingga di sini IS untuk 5 sampai 6 diambil 13 ditambah dengan T, durasi waktu dari 5 sampai 6 itu 3. Jadi 13 ditambah 3 hasilnya 16 untuk IF 5 sampai 6. Seperti itu ya. Kemudian masuk ke tabel hasil perhitungan majunya atau forward test untuk mendapatkan nilai IF keseluruhan yang tadi ya. Jadi yang tadi kita hitung menggunakan rumus dan sekarang kita masukkan ke dalam tabelnya. Ini aktivitinya sebelah kiri, kemudian ada predecessor, kemudian ada durasi waktunya, kemudian ada node-nya, dan di sini hasil dari perhitungan IF-nya, earliest finish-nya. Jadi untuk node 2, node 3, 4, 5, 6, ini untuk nilai early finish-nya. Nah, kenapa di sini node 5 ada 2? Karena tadi di node 5 itu mengalami suatu percabangan dari D dan E, di mana D untuk activity D tadi bernilai 13 dan untuk activity E itu bernilai 9. Dan pada perhitungan maju nilai yang diambil adalah nilai yang terbesar, sehingga nilai 13 lah yang digunakan untuk dapat mencari nilai pada activity F-nya. Seperti itu. Kira-kira bisa dipahami ya. Coba nanti pelan-pelan, banyak referensi yang membahas tentang CPM ini, karena CPM sendiri juga merupakan suatu metode lama yang banyak sekali digunakan dan juga diaplikasikan terhadap kasus-kasus sederhana. Kemudian selanjutnya kita menghitung mundur. Menghitung mundur ini dilakukan untuk dapat mengetahui nilai dari LS-nya atau let's start-nya. Oke, kita masuk ke dalam aturan keempat. Kalau tadi yang menghitung maju sampai aturan ketiga, kemudian ini lanjutannya untuk menghitung mundur, langsung masuk ke aturan keempat. Waktu mulai paling akhir suatu kegiatan sama dengan waktu selesai paling akhir dikurangi kurun waktu berlangsungnya kegiatan yang bersangkutan. Oke, langsung masuk ke ini, harusnya dikurangi ya. Oke, nanti ini dikurangi. Kita masuk lagi. Jadi di mana LS ini merupakan let's start-nya, waktu mulai paling akhir. IJ sama seperti tadi. Nilai I diambil dari node awalnya, kemudian J diambil dari node akhirnya. Kemudian sama dengan LF, di mana
waktu selesai paling akhir atau let's finish, waktu selesai finish paling akhir dikurangi dengan kurun waktu berlangsungnya kegiatan atau durasi waktunya. Oke. Ini hasil dari perhitungannya. Untuk LS. Oke, diperhatikan lagi, kalau perhitungan mundur dia dimulai dari sisi sebelah kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan. Jadi mundur ya, kita ngitungnya mundur dari kanan ke kiri, atau dari posisi node finishnya ke node startnya. Sehingga di sini untuk LS yang pertama dimasukkan nilai 5 sampai 6, node 5 sampai node 6. IF di sini early finish dari 5/6 itu adalah 16. Kemudian durasi waktunya 3. Sehingga hasil untuk LS 5 sampai 6 ini bernilai 13. Kalau saya mau bawa ke belakang sedikit jauh ya untuk grab activity-nya. Jadi nanti teman-teman bisa sembari ditulis dalam kertas untuk activity grab-nya. Itu menghitungnya dengan mundur. Lagi sekali menghitung menggunakan mundur atau backward. Di sini dia menghitungnya dari kanan ke kiri. Oke, dari 5/6 sudah didapatkan nilainya yaitu 13. Kemudian masuk lagi ke node berikutnya, mundur. Sekarang kita masuk ke LS 4 sampai 5. 4 sampai 5 di sini untuk nilai early finish-nya itu 13. Itu 13, kemudian dikurangi durasi waktunya 4 sampai 5 bernilai 4, sehingga didapatkan nilai 9 untuk LS 4 sampai 5. Dan begitu seterusnya dihitung keseluruhan. Nah, untuk node berikutnya masuk ke dalam aturan kelima. Apabila suatu kegiatan terpecah menjadi 2 kegiatan atau lebih, maka waktu paling akhir atau LF di kegiatan tersebut sama dengan waktu mulai paling akhir kegiatan berikutnya yang terkecil. Jadi kalau di perhitungan maju, kalian mengambil nilai yang terbesar ketika menemui suatu percabangan yang mengarah ke satu node. Sedangkan kalau pada perhitungan mundur terdapat percabangan yang mengarah ke satu node, maka nilai yang diambil adalah nilai yang terkecil dari kegiatan-kegiatan yang tersedia di cabang tersebut. Bukan hanya berlaku untuk 2 cabang, tetapi juga berlaku untuk banyak cabang, lebih dari 1. Entah itu dia bercabang 3, bercabang 4, 5, dan seterusnya. Diambil nilai yang terkecil untuk perhitungan mundurnya. Sehingga di sini kalau diperhatikan, kalau dia mengambil dari 2 sampai 3, untuk LF 1 sampai 2 bernilai 2. Dan kalau dia mengambil dari 1 sampai 2, di mana nilai F1 sampai 2 itu bernilai 2, dan durasi waktu itu 1 sampai 2 bernilai 2, sehingga 2 dikurang 2 hasilnya 0. Oke, saya coba untuk ke gambar sebelumnya ya, ke activity graph-nya. Oke, diperhatikan di sini perhitungannya mundur dari 6 ke 1 gitu ya, untuk yang backward, perhitungan backwardnya. Oke, dimana nilai di sini ini kan menemui percabangan, ada B dan C untuk menuju ke node 2,
Sehingga untuk mendapatkan nilai pada kegiatan A, oke, di note 2 ini nilai mana yang akan diambil, apakah nilai pada kegiatan B atau pada kegiatan C. Kalau B di sini nilainya itu 2, sedangkan yang C akan bernilai 6. Kenapa bisa begitu? Coba kita mundur lagi, kita lakukan perhitungan lagi. Tadi kan di sini di note 6 ketika menggunakan perhitungan maju nilainya 16. Oke, nilainya 16. Kemudian untuk nilai LS-nya, oke, untuk nilai LS-nya sendiri untuk nilai LS pada 6 ini otomatis akan bernilai 16. Oke, akan bernilai 16 mengikuti dari nilai yang keluar pada perhitungan maju sebelumnya. Berapapun yang keluar, pasti nanti nilai LS akan otomatis mengikuti juga, jadi akan sama. Dan ketika kalian melakukan perhitungan mundur yang di sini awalnya 0, dan pasti kalian juga akan mendapatkan nilai 0. Itu perhitungan yang benar. Kalau kalian tidak mendapatkan 0 nanti di perhitungan mundurnya, maka ada yang keliru pada bagian perhitungan yang ada di tengah-tengah sini. Oke, kita kembali lagi untuk mendapatkan perhitungan nilai-nilainya. Tadi di sini 16. Kemudian ke sini karena 16 dikurangi 3 hasilnya 13. Maka note 5 akan bernilai 13. Oke, bernilai 13. Kemudian masuk ke note 3 di mana kegiatan D bernilai 6. Jadi 13 dikurangi 6 nilainya 7 untuk note 3-nya. Kemudian untuk note 4-nya di mana 13 dikurangi 4 hasilnya 9. Oke, di sini 9, di sini 7. Kemudian untuk masuk kedua, ketika dikurangi di mana B di sini 5, jadi nilai note di sini tadi 7. 7 dikurang 5 2. Kemudian di sini di note 4 ini tadi 9, 9 dikurangi 3 6. Kalau dia mengambil dari C ini bernilai 6, kalau mengambil dari B bernilai 2, sehingga untuk note 2 akan mengambil nilai paling kecil di antara cabang yang ada, sehingga yang diambil adalah nilai pada note 3 dimana nilainya 7 gitu ya, sedangkan tadi yang di 4 nilainya 9 untuk hasilnya ya, bukan nilai dari note-nya tapi hasilnya. Jadi kalau tadi 3 yang pada note 3 7 dikurang 5 2, sedangkan yang pada 4 9 dikurang 3 6. 6 sama 2 lebih kecil 2, sehingga yang diambil yang pada note 3. Di sini 2, kemudian masuk ke 1 di mana nanti di sini 2 dikurangi 2. 2 kurang 2 0. Maka untuk perhitungan mundurnya atau LS-nya di sini akan bernilai 0 dan IS-nya juga tadi awalnya 0. Seperti itu. Nanti akan saya sertakan beberapa rekomendasi link video untuk dapat teman-teman memahami lebih baik tentang penggunaan daripada metode CPM di sini atau Critical Path Method. Oke, kalau kita sudah mendapatkan nilai
perhitungan maju dan perhitungan mundur. Selanjutnya kita akan mencari nilai slack time-nya. Oke, slack time-nya. Menghitung slack time sendiri rumusnya adalah TS sama dengan F dikurangi IF. Jadi nilai early finish nilai late finish dikurangi early finish. Oke. Kemudian di sisi sebelah kanan kolom total slack, di mana untuk yang activity A itu 0, activity B itu 0, activity 4 itu, activity C itu 4, activity D itu 0, activity E itu 4, dan activity F itu 0. Ini total slack-nya. Oke, sampai sini sudah kalian mendapatkan nilai slack-nya. Selanjutnya, terakhir, bagaimana cara mengetahui critical path-nya? Critical path didapatkan jika node dengan total slack itu 0. Jadi kalau nilai LF sama IF-nya itu sama, kemudian dikurangkan, pasti bernilai 0, dan itu akan digunakan sebagai path atau jalur kritikalnya atau jalur kritisnya. Jadi di sini saya gambarkan, kalau tadi teorinya dia itu lingkaran dipecah 3, di mana di sini saya buatkan kotak-kotak, di mana kotak atas di sini LF, nilai LF-nya, di kotak bawah ini nilai IF-nya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, nilai akhir pada IF ini akan sama. Jadi untuk nilai LF di sini akan bernilai sama dengan nilai IF sebelumnya, sehingga apapun nilai pada IF, LF akan mengikuti. Oke. Dan perhitungan-perhitungan yang dilakukan nantinya pada node awal tadi akan bernilai 0 juga untuk IF-nya, maka perhitungan ini sudah benar. Jika belum ketemu 0, kemungkinan ada perhitungan yang keliru. Seperti itu. Jadi di mana 0 dikurang 0, 0, 2 dikurang 2, 0, 7 dikurang 7, 0, 13 dikurang 13, 0, 16 dikurang 16, 0, 9 kurang 5, 4. Jadi untuk yang bernilai 0, atau bisa kita katakan nilai LF dan IF-nya itu sama, maka itu merupakan node yang dijadikan sebagai critical path-nya nanti. Seperti itu ya. Oke, sampai sini kita sudah bisa membuat jalur critical path-nya atau jalur kritisnya dengan menggunakan metode GPM. Nanti untuk lebih jelasnya akan saya sertakan lagi videonya yang secara referensi lebih bagus, agar teman-teman juga bisa lebih paham. Dan jika teman-teman ingin lebih paham lagi, memang untuk setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda-beda pada tangkapan sesuatu yang dijelaskan gitu ya. Oke, mungkin sekian dari saya untuk materi pada pertemuan ini. Nanti akan saya berikan tugas sama halnya seperti ini ya. Jadi mencari critical path dari suatu kasus atau suatu proyek berbentuk tabel. Oke, jika ada pertanyaan, teman-teman semua bisa kita berdiskusi bersama melalui WhatsApp. Silakan hubungin saya. Oh ya, untuk minggu depan
rencana saya akan memberikan kuis ke teman-teman semua. Jadi nanti mau dipelajari dari materi pertama sampai materi minggu ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat dan tetap di rumah. Oke, terima kasih.